Bapak dan Ibu nanti nyimak Pak Ustadz mau kasih siraman rohani. Coba perhatiin Bapak dan Ibu. Saya maunya yang nanya berbobot nanti dikasih uang bibit 3 lembar. Uang bibit 3 lembar ganjil. Yang nanyanya berbobot. Tapi kalau nanya nggak berbobot, Ibu Bapak nggak boleh keluar dari sini kecuali dompetnya tinggal. Ayo Pak Ustadz, tepuk tangan dulu untuk Pak Ustadz Dadang Mubarok. Didampingin sama Pak Ginanjar. Ayo bos. Baik, Ibu sudah kenal sama yang samping saya? Siapa? Itu di Ragunan banyak teman-temannya. Di Taman Safari ada teman-temannya. Jadi kebetulan ini Bapak Ibu yang hadir malam ini, apa yang baru, apa yang sudah lama, yang baru datang nunjuk coba. Yang baru datang tunjuk tangan. Kalau memang nggak bisa bapak-bapak tunjuk alat kelamin. Kalau kurang tinggi. Yang masih yang baru, yang baru. Saya baru. Baru ya. Semoga Ibu yang hadir malam ini ya pasti insya Allah pasti dikabulkan Bu ya. Ibu. Jadi yang baru juga banyak ya. Tadi Pak Haji bilang membuat bahagia anak yatim, itu hadisnya sahih. Mendoma yatiman mimbaini yatama musliman ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahullah ta'ala. Jadi siapa saja yang mengumpulkan anak yatim, dia dikasih makan, dikasih minum, terus buat dia tertawa. Jangan Bapak Ibu yang tertawa, kata Pak Haji. Buat dia tertawa, maka kata Allah hatta yughniyahullah ta'ala, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau Pak Haji kaya itu pantas, karena setiap minggu beliau membuat anak yatim itu berbahagia. Di sini makannya serba enak-enak. Anak yatim betul-betul dimuliakan di sini. Makanya wajar kalau Pak Haji kaya raya, karena sudah janji Allah hatta yughniyahullah ta'ala, Allah akan berikan kekayaan. Janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad, enggak bohong janji Allah. Cuman kita yang ragu, Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya kencang, hutangnya lunas. Yang lemes dicium sama kuntilanaknya. Ulangi lagi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Berdua satu, berdua ya satu lagi. Kencang semakin kabul hajatnya. Ulangi lagi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya yang paling kencang itu yang paling banyak utangnya. Tapi cepat kabulnya. Apalagi Pak Haji Marko, Masya Allah, semoga panjang umur. Bu, pengen tahu nggak Pak Haji Marko? Bapak pengen tahu nggak? Beliau itu bukan saja cinta membuat gembira anak yatim, bukan saja menggendong anak yatim, tapi ibu yatimnya dia gendong. Yang manjur gitu Pak. Yang manjur. Dan gendongnya harus dibopong. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji tetap milik Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, semua di antara keduanya Allah yang menciptakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih
lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang mulia guru kita Bapak Haji Dwi Susanto. Bu, saya tanya sama ibu, kalau teman punya banyak utang, paling enak ditanyakan ke Pak Haji Dwi yang ganteng. Ayo Nanjar, ada pantun buat Pak Haji Marko? Beli rokok di Kalisuren, cakep. Jauh banget. Beli rokok di Kalisuren, beli korek apinya di Taman Ria. Pak Haji Marko emang keren, wajahnya selalu ceria. Amin. Keren. Dari Taman Ria ke negeri Istanbul, Cakep. wajahnya bertambah ceria karena hajatnya sudah kabul. Alhamdulillah. Luar biasa dah. Kunang-kunang terbang dari Beji, Jauh banget. Cakep. terbangnya ke kota Bekasi. Wah, Saya cakep. senang ketemu Pak Haji, wajahnya penuh dengan solusi. Wah. Cakep. Terus. Ada lagi nggak? Makan buah keranji campur pepaya, makannya Cakep. campur nasi tim. Pak Haji kaya raya karena memuliakan anak-anak Masya yatim. Wow, cakep. Dari Nanjar, Alhamdulillah. saya tanya nih ya, Iya. kita bercanda dulu Bu ya, kita biar bercanda dulu. Ya. Saya tanya, kalau laki-laki sama wanita tuh bedanya apa sih? Ya beda-beda ya Pak ya. Bedanya apa? Tapi yang paling menyolok, kalau mamanya fisik pasti memang berbeda. Ini dari logika dan perasaan Ustaz. Woi, logika ya. Ya kalau laki-laki itu 90% dominan logikanya, 10% perasaannya. Tapi perempuan 90% perasaannya, 10% logikanya. Perempuan. Iya. Apa buktinya? Buktinya? Contohnya, kalau laki-laki itu apabila ada persoalan pasti yang dominan dipegang kepalanya. Oh gitu. Coba kalau ada persoalan. Makanya banyak yang botak ya. Iya. Makin banyak berpikir laki-laki itu kepalanya yang dipegang. Tapi kalau perempuan peras dadanya. Wah. Jadi kalau Betul ada, nggak, Bu? Tuh, kalau betul. ada masalah dia jadi laki-laki kalau dia makin pinter, dia profesor, makin pinter, makin sering berpikir rambutnya rontok. Makanya profesor banyak yang kepalanya botak. Wow. Tapi perempuan sepinter apapun, kepalanya nggak bakal botak, walaupun dia profesor doktor. Kenapa? Karena jarang megang kepala, yang dipegang dada. Wah. Dadanya aja yang membengkak itulah. Ini perempuan karena sering dada, jadi mengulas. Contohnya lagi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kalau ada anak sakit demam, maka perempuan nangis, perasaannya yang berperan. Aduh bapak, aduh si Otong sakit, badannya panas, Nangisnya ngedep ke Marco, nangisnya. anak kita sakit pak, udah dari tadi berjam-jam gak turun-turun, nangis perempuan karena perasaannya yang berperan. Setelah itu baru logika jalan, oh kenapa saya nangis ya, bawa ke rumah sakit. Jadi baru logikanya jalan, dibawa ke rumah sakit. Wah. Nangis duluan, tapi nangis dulu baru logika jalan. Tapi laki-laki ngelihat anak sakit, logikanya jalan, langsung dibawa ke rumah sakit. Anak harus dibawa ke dokter. Setelah sampai dokter, sampai rumah sakit, baru dia nangis, perasaan dia yang jalan. Lakinya. Iya. Kenapa? Setelah tahu ongkos berobatnya mahal. Nangis dia. Ternyata bayarnya mahal. Kang Ginanjar, Ya. tadi kan Kang Ginanjar ngomongin masalah rumah sakit. Iya. Sekarang saya ada tebakan buat Kang Ginanjar. Iya. Apa bedanya dokter mata sama dokter kelamin? Dokter mata sama dokter kelamin. Dokter mata itu adanya di atas, dokter kelamin di bawah. Oh, bukan. Yang diperiksa kalau dokter mata ke atas. Oh. Kedua, kalau dokter mata di luar. Oh. Kalau dokter kelamin
di dalam dia. Oh gitu. Tapi maaf itu kurang tepat. Kurang tepat ya kalau. Jadi kalau dokter mata itu caranya dengan tangannya begini. Dokter mata itu bukannya begini, buka begini. Wah, buka matanya, buka. Kalau dokter kelamin gini caranya. Cuma beda tangan jerang ya. Nah kalau Pak Haji Marko ditakdirkan Allah kembali lagi muda, mau jadi dokter mata apa dokter kelamin? Kayaknya si dokter kelamin. Nah, Ustaz mau jadi dokter apa? Dokter gigi. Iya. Dokter gigi Ustaz. Iya. Kenapa sebabnya? Enggak, dokter gigi aja udah. Jadi begitu kembali lagi ke perempuan Ya, Ustaz. Makanya menghadapi perempuan itu harus lembut ya tadi. Lembut ya. Iya kan? Lembut. Ada pepatah mengatakan bahwa saking lembutnya perempuan, maka perempuan itu misterius. Misterius. Tidak susah ditebak dia. Ada pepatah yang mengatakan, berikan aku seekor kuda, maka aku akan tahu 1000 ekor kuda lainnya. Tapi kalau sebaliknya, berikan aku 1000 orang wanita, maka tak satu pun aku mengetahui tentang wanita. Berbeda karakternya, tapi setiap kuda hampir sama. Satu kuda, 1000 kuda sama. Tapi perempuan, 1000 perempuan berbeda. Betul nggak Ustaz? Tapi yang pasti adalah perasaannya itu harus dijaga. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Makanya bengkok. Jangan coba-coba meluruskan tulang wanita. Makan jengkol tadi. Saya makan ayam. Cuman ayamnya makan jengkol. Itu masalahnya. Tepuk tangan dong. Wow. Baik. Baik, Masya Allah. Pak Haji Marko kita doakan sehat. Amin. Panjang umurnya. Amin. Tambah anaknya. Amin. Yang kencang saya lagi ya. Tambah anaknya. Amin. Tambah istrinya. Amin. Tambah istrinya. Tambah istrinya. Ustadz, selama Ustadz ada di sini, setiap pulang Haji Marko diomelin sama istrinya. Udah ngomongin, doain terus supaya dapet nambah lagi, Pak, nambah lagi. kan umat Nabi yang paling apa ya, yang paling bagus itu kan yang paling banyak istrinya ya Pak ya. Begitu kan? Iya, baik juga Bapak Ibu yang hadir malam ini, tamu RDAY, hajatnya kabul. Amin. Dan yang di sana yang melihat tayangan ini, para netizen, sehat selalu, hajatnya kabul, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, manusia yang hidup di alam dunia ini semua pasti ingin berbahagia. Betul nggak? Bapak ingin bahagia? Ibu ingin bahagia? Para petani yang nyangkul di sawah, keringetan, panas, intinya ingin bahagia fulus. Karena fulus itu al-fulus taghirun nufus. Duit itu dapat merubah karakter seseorang. Kalau ibu punya duit, bapak punya duit, orang mana yang bisa mengabaikan telepon ibu sama bapak? Ibu telepon, bapak telepon, punya duit, nelpon orang nggak keangkat, itu pasti paling berapa menit lagi, maaf ya tadi nggak keangkat, maaf ya. Al-fulus taghirun nufus, duit dapat merubah karakter seseorang. Lalu para petani, para nelayan yang berjuang di lautan menangkap ikan melawan gelombang yang besar, intinya pengen bahagia. Nah, di sini di RDAY Pak Haji mengajarkan bagaimana cara sukses bukan saja dunia tapi nanti jangka panjang dunia akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Pinter doa ini Ngajar. Kayaknya nanti kalau doa masuk WC gimana doanya? Masuk WC. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tepuk tangan. Kalau doa bikin WC gimana? Apa? Doa bikin WC. Masuk kamar saya juga Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena rumah saya di dalam kamar mandi. Doa makan. Iya tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan. Iya. Oh iya. Doa nambah makan. Ya sama aja itu juga. Allahumma barik lana juga ya fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi intinya kita hidup harus seimbang Ustaz ya. Seimbang. Balancing and scoring. Iya. Dunia akhirat. Dunia di dunia akhirat. sukses, di akhirat juga Sukses. mendapat kesuksesan. Kesuksesan. Masuk surga dengan tingkatan yang enak kan, surga banyak tingkatannya ya. Iya Kan Kau Ngajar pengen masuk surga nggak? apa Pengen masuk surga ya, nggak? siapa yang nggak mau masuk surga, mau nggak Bu? Pertanyaannya ada aja Ustaz. Setiap orang ya pasti mau masuk surga, jadi baru mau. Mau. Iya. Tapi nggak sekarang, nanti aja. Jangan ya, jangan lah. Ustaz, harus ya. Punten, saya kalau sejak saya ketemu Pak Ustadz di sini ya, jadi kalau saya pulang ke rumah itu buka kamar ruang tidur saya selalu bilang ini Pak Ustadz, Assalamualaikum ya Babu Rohma. Isi saya ketawa-ketawa. Iya, tidak tanya ya. Iya. Baik, nanti beberapa. Sayang. Baik, jadi semua ingin berbahagia ya Pak ya. Nah di sini di RDAY Pak Haji mengajarkan bagaimana bahagia dunia, bagaimana sukses dunia dan juga sukses nanti di akhirat. Karena tujuan kita adalah akhirat. Nah di sini Pak Haji mengajarkan apa? Paksakan bangun malam. Bangun malam bukan kencing Bu ya. Bangun malam. Ini Pak Haji menyampaikan berkali-kali, paksakan untuk bangun malam. Ini dasarnya kuat dalam Al-Quran. Surat Al-Muzammil. Nah ini surat Al-Muzammil ini surat Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Diturunkan di kota Mekah. Itu asbabun nuzul surat Al-Muzammil ya Pak ya. Ketika waktu itu Nabi berdakwah, beliau mendapatkan tekanan, mendapatkan hinaan, cemoohan, cacian, bahkan tipu dari berbagai macam dari kaum Quraisy. Bahkan kata ahli tafsir Ibnu Katsir menyampaikan Nabi itu difitnah habis-habisan. Dengan seperti itu, kondisi semacam itu, Nabi tidur ngambil selimut Pak. Ngambil selimut, lalu turunlah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangun. Tuh sama Nabi, kumil laila illa qalila, salat, bangun salat. Kata bapak, saya bangun tapi kencing doang. Nah setelah bangun salat, terus udah sholat Bu, jadi sholat walaupun cuma sebentar. Waktunya kapan Kang Ginanjar? Waktunya iya, waktunya nisfahu ya. Terus awingkus terus minhu qalila, terus tertila. Tuh waktunya boleh lebih sebagian atau kurang atau lebih dari 1/2. Lalu kita membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran juga ada di dalam surah Fatir ayat 29. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Ya kan? Terusin. Terus wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirra ala niyah. Terus itu surat Al-Fatir. Bacalah Al-Quran, bacalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, sambil mendirikan sholat, infakkan sebagian harta kita. Nah itu kita termasuk orang yang tidak akan merugi. Ini dasar membaca Al-Quran. Nah itu ibu bapak, bangun malam ini
dilakukan oleh para ulama-ulama khas. Tahu Bapak ulama khas? Ulama-ulama yang sudah setara wali-wali Allah, ghasil khas. Ini mengerjakan bangun malam. Bangun malam, Bu. Bangun malam. Nah, itu sebelum kita mandi tuh kita bangun, Bu ya. Bangun, setelah bangun sebaiknya kita sapa dulu. Siapa yang kita sapa? Allah. Bagaimana nyapa Allah kita? Alhamdulillahillah. Allah, terima kasih atas segala kehidupan yang telah Engkau berikan. Allah, terima kasih. Tuh, terima kasih Allah. Udah itu namanya afirmasi, Bu ya. Positif kepada diri kita. Nah, setelah itu kita senyum, Bu. Senyum ini Masya Allah dalam hadis juga itu senyum ibadah. Apa kinanjar senyum itu hadisnya? Tabassumuka fi adhi wajhika sodako. Wow. Mantap kinanjar. Tepuk tangan dong. Sodako itu ibadah. Apa namanya senyum itu ibadah. Nah, senyum itu Pak Haji mengajarkan senyum 41 kali dan per senyum itu 20 detik. Nih Pak Haji Marco, aja praktekan senyumnya. Ajarin. Ajarin. Perhatiin. Perhatiin ya. Yang bisa meraktekin dapat uang bibit. Wow, semangat ya. Perhatiin nih wajahnya nih. Jadi senyum itu kata Pak Haji harus 41 kali pas bangun tidur. Jadi senyum adalah ibadah. Juga untuk melatih kita untuk wajahnya lebih berseri-seri ya Ustadz. Dan hati senang kata Pak Haji rezeki datang. Hati sedih rezeki pergi. Jadi usahain kita harus senyum. Ada trik-trik khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu karena senyum itu kita kerjakan bukan satu malam doang, tapi setiap malam. Setiap pas bangun tidur. Kalau kita senyum tanpa trik-trik itu jadi pas kita bangun lihat bini tidur kadang-kadang mulutnya kadang-kadang mestinya bagaimana gitu. Terus sebelah kanan lihat anak tidur lagi ngorok juga. Lihat foto-foto pengantin mau senyum gimana udah lama banget, udah 20 tahun lebih gitu. Jadi ada trik-trik yang khusus untuk senyum yang lebih enak lagi dengan cara pernapasan. Salah satunya triknya itu yaitu ada beberapa yang harus kita kerjakan. Salah satunya tarik napas, tahan, senyum. Lepas. 1. Biasanya saya tuh pakai ini tasbih counter yang 10 ribuan itu ya, biar enggak kekurangan karena kata Pak Haji Dwi kurang jangan, kalau lebih boleh. Jadi tarik lagi napasnya, tahan, senyum. 2, lepas. Tarik napas, tahan, senyum. Lepas. Harus dilepas ya Bu, kalau nggak dilepas nanti nenek-nenek copot. Jadi usahakan darah itu sampai pas tarik napas itu tahan sampai ke wajah ke sini. Jadi ada apa senam-senam urat juga buat kita biar tetap awet muda dan berseri-seri. Jadi kalau bisa saya ingin coba ibu yang mewarna pink ini. Ya ibu-ibu mana Oke, ibu? kita coba. Ada Ya. uang bibit dari Pak Haji, ingat. Mana ibu? Bisa ya? Tarik napas. 1, 2, 3. Tarik napas. Benerin dulu neneknya, benerin Tarik dulu. napas. Neneknya Tarik. dipas-pasin nenek. Tarik. Oke, tarik napas. Tahan. Tahan. Senyum. Jangan dilepas. Tarik napas, tahan, senyum. Tarik napas, tahan, senyum. Lepas. Bu, alat lagi. kelaminnya nggak boleh megar Bu. Alat kelaminnya nggak boleh megar. Ulangi ya, Bu. Ulangi. Tarik napas, Napas. tahan, Tahan. Senyum. senyum. Ciluk. Ya, lepas. Itu bagus, Pak Haji, bagus. Coba Bapak yang pakai topi ini. Nah. Ayo bos, maju 1, bos. 2, 3. Tarik napas, tahan, senyum. Lepas. 1 lagi. Tarik napas, tahan, senyum. Oke. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua juga perlu proses, perlu latihan. Nggak mungkin 1 kali
langsung jadi. Biasain juga untuk latihan di rumah, siap bisa lihat kaca juga atau bisa pas bangun tidur kita langsung latihan. Dan ini juga bisa kita buat orang-orang yang punya hajatan. Kadang-kadang kita salaman udah bete gitu dan gitu. Jadi apalagi nggak ngasih amplop ya. Jadi senyumnya beda gitu. Jadi kalau ada yang udah pas salaman gitu, kita tarik napas, senyum, makasih gitu. Walaupun amplopnya kagak ada nih, ada dompet gitu. Jadi usahain tetap kita ada triknya sendiri. Seperti kita mau dipoto, atau kalau untuk dunia model itu kalau mau dipoto itu Senyum. matanya diisi, mata isi artinya tahan senyum. Kalau enggak senyum biar, karena kalau kita dipoto itu tanpa nahan napas, ambil napas itu matanya itu enggak hidup. Jadi harus diulangi. Makanya kata fotografer matanya diisi, mata diisi, karena pas Bapak tarik napas, senyum, tahan, mata kelihatan, kita tuh mata kita berasa berbinar-binar gitu, Pak Haji. Saya udah latihan, pasti bapak-bapak ibu-ibu ini pasti bisa nyoba di rumah, latihan di rumah, dan pasti semua hajat kabul. Amin. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa.